Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik bukan? Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat ini saya akan menerangkan iman kepada kitab-kitab Allah. Standar kompetensinya adalah meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Untuk kompetensi dasarnya, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. 2. Menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk pengertiannya, menurut bahasa ada dua, yaitu kitab, buku, artinya buku atau kiriman, dan iman, yaitu artinya percaya. Secara terminologi adalah meyakinkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran ini ada beberapa, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi sahifah-sahifah atau yang terkenal itu dinamakan mushaf atau lembar-lembaran. Itu adalah firman kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dapat dianggap murtad. Cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat yang disebut Old Testament atau Perjanjian Lama berisi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Terus kitab Zabur yang disebut Mazmur yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam, itu berisi nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian seseorang sebagai rasa syukur kepada Tuhan. 3. Ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa-doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh murid Nabi Isa yang sudah dimasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas, yang ajarannya Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yesus bukan anak Tuhan, tetapi Rasulullah, Rasulnya Allah. Dan putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Sikap perilaku beriman kepada kitab Allah ini yang pertama adalah mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan wa anzalat taurata wal injila min qablu hudal linnas. Ini adalah surat Al-Imran ayat 3 dan 4, yang artinya, dan dia Allah turunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Yang nomor 2, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang terakhir, menjalankan hidup hanya untuk beribadah. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Mempunyai iman yang kokoh dan tangguh.
2. Berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. 3. Taat beribadah kepada Allah dengan benar. 4. Menumbuhkan sifat sabar, syukur, jauh dari sifat sombong, bersifat optimis dalam hidupnya. Sekarang masuk pada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sehingga akan beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an disebutkan wasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Surat Al-Baqarah ayat 25, yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahkan bagi mereka disediakan surga-surga. Yang nomor 3, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri, karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pun disebutkan dalam Al-Quran, kulindurul madza fihis samawat. Itu dalam surat Yunus ayat 101, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Dan yang nomor 4, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.